Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita galau-galau? Mudah-mudahan kami doakan seluruh kita bawang Palembang ini sehat kalau tidak kena corona. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya tetap pakai masker, jaga jarak dan jaga imun. Itu pesan dari beberapa ahli supaya tidak kena corona. Nah, wong Palembang galau-galau hari ini aku pengen cerita tentang sebuah toko barang antik. Ya, toko barang antik. Setiap wong yang masuk ke toko barang antik itu pasti wong itu matanya takjub. Bahasa kita nih merasa senang dan merasa sangat agam ya, dengan barang-barang di dalam toko tadi. Nah, apalagi kalau mereka terjenguk di sebuah gelas cangkir yang itu yang sangat unik. Jadi setiap orang datang ke sana jenguk cangkir itu pasti senang. Ya Allah, harganya mahal cangkir itu. Jadi setiap orang datang suruh barang di toko itu semuanya bagus kalau jadi agak kalau dia. Tapi pas terjenguk di cangkir itu makin dia senang. Seluruhnya sama kalau. Singkat cerita waktu toko malam ya, uang di toko-toko itu barang-barang itu saling bercerita, barang-barang toko itu. Mulai ngomong dia, "Ai lemak nian kau ngomong ke barang cangkir tadi. "Lemak nian kau cangkirnya, setiap uang datang pasti senang dengan kau. Kalau kami ini cuma sekilas-sekilas bayar juga uang. Kalau kau tuh dipegang-pegang nian, disayang-sayang nian, bahkan harga kau tinggi nian. Tidak cak kami, cangkir-cangkir biasa," dia ngomong. Apa jadi ya? "Oi kawan-kawan cangkir," dia ngomong. Ya kan? Jatuh cangkirnya. "Aku nih cangkir cak biasa cak kamu nih lah," katanya. Ya. Asal kita ini sama galau dari tanah liat, dia ngomong. Ya. Sama baik kita nih. Cuman yang membedakan aku ini, dia ngomong, ya. Ya, aku ini mengikuti proses yang ada. "Aku juga sama cak kamu," katanya. "Dari tanah liat diambil, sudah itu kita nih diremas-remasnya oleh yang punya nih ya. Aku ikuti, aku tidak berontak ya kan. Sudah remas-remas kan, kita tahu diputar-putar yang bulu kita kan, diputar-putar supaya buat canggih ini, diputar-putar. Tapi aku juga menikmati itu," dia ngomong ya. Coba bayangkan kalau aku protes, kalau aku tidak mengikuti putaran itu, mungkin aku tidak lurus cak ini, mungkin aku tidak bagus cak ini, ya. Sudah itu kan kita kan tahu, sudah diputar-putar, belum selesai ternyata, masih nggak dibakar dulu, ya, kena api, panas segala macam. Jadi intinya kawan-kawan, dia ngomong, aku ini mengikuti proses yang ada, sehingga membuat aku ini sekarang menjadi cangkir atau barang yang sangat diminati orang lain. Coba bayangkan kalau aku banyak bertuaan, banyak macam aku atau tidak galak meloi prosedur yang ada, mungkin aku tidak jadi cangkir cak sekarang. Nah, orang paling bangga kalau pelajaran buat kita adalah ya ternyata hidup ini berproses. Ya, proses untuk menjadi cangkir yang indah ini, cangkir yang sangat diminati semua uang ini kan tidak simsalabim benar, tapi dia penuh proses. Sama hidup kita ini juga penuh proses. Ya, kita semua akan menjalani semua proses yang sangat mungkin berat bagi kita. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwasanya semua proses yang kita alami ini adalah untuk menuju sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah buat kita. Tidak mungkin Allah zalim dengan kita, apalagi kita ini rajin sholat, rajin puasa, ngaji juga iyo. Tapi ngapu cak hidup dengan salah-salah, mungkin Allah sedang mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang lebih besar.
Sesuatu yang lebih besar. Ibarat kita nak dibuat ke rumah yang bertingkat-tingkat, rumah yang bertingkat-tingkat, gedung yang mungkin gedung tertinggi mungkin, maka harus fondasi yang kuat. Tidak mungkin fondasi yang basing-basing abal-abal. Maka ibarat teman sekalian, orang paling manggala-gala untuk membuat fondasi yang kuat tadi, maka dia harus ditempa dengan sangat baik. Ya kan, harus kuat fondasinya, akarnya, mentalnya, tidak mental abal-abal. Nah, mungkin saya itu. Jadi yang harus kita pahami adalah kita ini sekarang sedang mengikuti prosedur, atau kalau bahasa film ini sekarang sedang mengikut skenario yang dibuatkan Allah. Peloi bahaya makanya, peloi syukuri. Jangan kita mikirin, nah aku ini saronian, nah cak mana hidup aku, itu sampai itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah cak mana kita nih berbuat baik, cak mana kita nih beramal soleh. Kalau lagi ada ujian kita bersabar, ada dapat nikmat bersyukur, sudah itu. Segalanya ada prosedur. Jadi kalau kawan-kawan sekalian mikirin ngapa hidup aku nicaknya menderitanya, mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat kita. Yakinlah. Asal kita selalu berhusnuzon dengan Allah, berbaik sangka. Jangan mikir yang macam-macam. Kalau kita mulai memikir yang macam-macam, itulah kalau jadi buat hati kita tidak tenang segala macam. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk menjadi sebuah cangkir yang sangat antik dan indah ini butuh proses, dan prosesnya tidaklah mudah, dan prosesnya tidaklah cepat, butuh proses yang panjang. Makin lama dia diproses, ya kan, maka hasilnya pun akan sangat baik. Akan beda dengan proses yang cepat, tiba-tiba langsung menjadi orang hebat. Dia akan jadi saro kalau kaget dia lagi dapat ujian, mungkin belum siap. Jadi kuncinya kita hari ini adalah mari bersabar dan bersyukur atas semua proses yang terjadi ataupun yang akan ditimpakan kepada kita, dan selalu berhusnuzon dengan takdirnya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Demikian dari aku, Ahmad Kamil. Jangan lupa tolong di like, share, and di subscribe. Demikian. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.